Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan ukuran penyebaran data. Nah, kali ini kita akan membahas ukuran penyebaran data untuk data berkelompok. Oke, untuk ukuran penyebaran data berkelompok, yang pertama ada jangkauan, kemudian simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku atau deviasi standar. Jangkauan itu selisih dari titik tengah kelas tertinggi ya dengan titik tengah kelas terendah. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan jangkauan dari data usia pengunjung studio senam berikut. Nah, di sini ada sebuah data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Kita cari jangkauannya itu berapa sih? Nah, karena yang kita butuhkan itu titik tengah, jadi kita cari dulu titik tengah dari masing-masing kelasnya. Ya, untuk titik tengah kelas yang pertama berapa? Masih ingat cara mencari titik tengah? Bisa tuliskan di sini. Untuk titik tengah kelas yang pertama, berarti batas bawah 14 ya, ditambah batas atasnya 18 dibagi 2. Sama dengan berapa di sini? 32 dibagi 2. Nah, untuk kelas yang pertama, titik tengahnya itu 16 ya. Nah, untuk mencari nilai tengah kelas berikutnya, untuk lebih cepatnya seperti ini. Ya, kita lihat nilai tengahnya di sini 16, kita kurangkan dengan yang di sini 14. Berapa selisihnya? 2. Nah, 2 itu nanti kita gunakan untuk ditambahkan dengan batas bawah masing-masing kelasnya. Ya, jadi lebih cepat. 19 ditambah 2, 21. 24 ditambah 2, 26. 29 ditambah 2, 31 ya. Kemudian 34 tambah 2, 36. Yang terakhir 39 ditambah 2, 41. Nah, sudah ketemu semua nilai tengahnya, kita cari jangkauannya. Jangkauan berarti X max-nya berapa? Ini 41 dikurangi X minimumnya 16. Jadi jangkauannya berapa? 25. Nah, itu untuk jangkauan data berkelompok. Selanjutnya kita ke simpangan rata-rata. Untuk rumusnya sigma FI dikali dengan nilai mutlak dari nilai tengah dikurangi X bar rata-rata. Ya, dibagi dengan sigma FI. Kita langsung ke contoh soal saja. Tentukan simpangan rata-rata dari data usia pengunjung studio senam berikut. Ya, dari sebuah data seperti ini, dia disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, kita cari simpangan rata-ratanya. Nah, kalau kita lihat di rumusnya, itu kan membutuhkan X bar. X bar itu mean atau rata-rata ya. Jadi kita cari dulu rata-ratanya. Nah, untuk mencari nilai rata-rata itu ada 3 metode ya. Yang pertama, metode nilai tengah, kemudian metode simpangan dari rata-rata sementara, dan yang terakhir yaitu metode coding. Di sini akan saya coba menggunakan coding. Untuk mencari rata-rata menggunakan coding, kita butuh ini ya, nilai tengah. Kemudian butuh codingnya juga. Nah, untuk nilai tengahnya tadi sudah kita cari. Ini datanya sama, di sini tadi 16 ya. Kemudian 21, 26, 31, 36, dan 41. Nah, kemudian kita tentukan dulu rata-rata sementaranya. Rata-rata sementara itu dipilih dari nilai tengah, ya bebas, tapi untuk lebih mudahnya kita pilih yang ada di tengah. Nah, di sini saya pilih ini, 26. Dia sebagai rata-rata sementara. Ya. Nah, kemudian untuk menentukan codingnya, ingat untuk kelas yang nilai tengahnya digunakan sebagai rata-rata sementara, codingnya itu pasti 0. Ya. Semakin ke atas, dia berkurang 1, berarti 0 kurangi 1. Negatif 1 ya, kurangi 1 lagi, negatif 2. Kemudian semakin ke bawah, dia bertambah 1. 0 tambah 1, 1 tambah 1 lagi, 2 tambah 1 lagi, 3. Nah, seperti itu. Kemudian FI kali UI, frekuensi dikali dengan codingnya. 3 kali negatif 2, negatif 6 ya. Kemudian ini di sini negatif 6 juga, 0, 8, 4, berapa ini? 6 kali 3, 18 ya. Nah, kemudian kita butuh sigma FIUI. Kita jumlahkan untuk kolom FIUI ini hasilnya 18 ya. Kemudian sigma FI, total frekuensinya ada berapa?
30. Oke, setelah kita dapatkan sigma FIUI dan sigma FI, kita masuk ke rumus min-nya. Ya, rata-ratanya menggunakan rumus coding, berarti rata-rata sementara ditambah dengan sigma FI kali UI dibagi sigma FI ya, dikali dengan apa? Panjang kelas, C. Oke, rata-rata sementaranya tadi di sini kita gunakan 26 ya, ditambah dengan sigma FI UI. Berapa? 18 dibagi sigma FI-nya yaitu 30 dikali dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya berapa? 18 ya, dikurangi 14, 4 ditambah 1, 5. Sama dengan, ini bisa kita coret seperti ini, 6 ya. 6 dan 18 bisa dicoret juga, yaitu 3. Jadi 26 ditambah 3, berapa? 29 ya. Jadi X barnya itu 29. Oke, sudah ketemu X bar, kemudian kita masuk ke simpangan rata-ratanya ya. Kita butuh XI dikurangi X bar. Nah, nilai tengahnya tadi ini dikurangi dengan rata-rata. Yuk kita mulai dikurangkan dari kelas yang pertama. 16 dikurangi 29 berapa? Negatif 13 ya. Kemudian yang kedua 21 kurangi 29 negatif 8. 26 kurangi 29 negatif 3. 31 dikurangi 29 berapa? 2 ya. Kemudian 36 dikurangi 29 7, dan 41 dikurangi 29 yaitu 12. Selanjutnya kita cari nilai mutlak dari XI dikurangi X bar ya. Nilai mutlak dari negatif 13 yaitu 13. Kemudian yang kedua di sini 8 ya. 3, 2, 7, 12. Kemudian kolom berikutnya yaitu frekuensi dikali dengan nilai mutlak XI dikurangi X bar ya. Jadi 3 dikali dengan 13. Berapa hasilnya di sini? 39. Kemudian untuk yang kelas kedua berarti 6 dikali 8 48 ya. 5 dikali 3 15. 8 kali 2 16. 2 dikali 7 14. Yang terakhir 6 dikali 12 72. Selanjutnya kita cari lagi untuk sigma F kali XI dikurangi X bar yang dimutlakan ya. Kita jumlahkan yang ada di kolom ini, hasilnya 204 ya. Kemudian kita cari ini sigma FI nya tadi sudah kita hitung ya, yaitu 30. Masuk ke rumus simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-ratanya yaitu sigma FI dikali XI dikurangi X bar seperti ini ya, dibagi dengan sigma FI. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Di sini tadi 204 dibagi dengan 30 sama dengan 6,8. Nah, inilah nilai dari simpangan rata-ratanya, yaitu 6,8.